Hari ini Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Pilpres 2024. Selang sehari sebelum ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan akan mengintensifkan komunikasi dengan semua kekuatan politik termasuk merangkul kubu lawan untuk membangun koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang kuat. Sejumlah ahli politik meyakini koalisi atau konsolidasi partai politik baru akan terbentuk usai pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan beberapa partai politik pengusung Anies dan Ganjar sudah mulai bersiap berubah haluan dan mengambil posisi baru. Adalah PKB dan Nasdem yang dikabarkan akan merapat ke kubu Prabowo Gibran. Dan hari ini, usai ditetapkan sebagai calon presiden terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU, calon presiden terpilih Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP PKB. Kehadiran Prabowo ke kantor DPP PKB langsung disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan pejabat teras PKB. Sinyal dua partai pengusung Anies semakin kuat merapat ke koalisi Prabowo Gibran terlihat dari pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa PKS Selasa kemarin di Nasdem Tower. Dari pertemuan tersebut, Nasdem dan PKB sepakat mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lantas, apakah benar sinyal PKB dan Nasdem akan merapat ke Presiden terpilih Prabowo Subianto? Lalu bagaimana peluang PKS? Apakah akan menjadi oposisi atau ikut berkoalisi? Tim TV One mengabarkan. Pilpres telah usai, Prabowo Gibran sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pertanyaannya, what next pemirsa? Apa yang akan terjadi ke depan? Bagaimana pemerintah akan dibentuk? Siapa yang akan berkoalisi? Siapa akan tetap di luar atau menjadi oposisi? Tapi mengingat bahwa politik ke depan ini bagian dari gejala politik yang ada saat ini pemirsa. Safari politik sudah gencar dilakukan oleh Prabowo Subianto. Apakah ini membuat partai-partai yang dulunya berseberangan kalah imannya pemirsa, kemudian merapat ke Prabowo Gibran? Kita tidak tahu. Jawabannya ada di narasumber saya di malam hari ini. Dan sudah ada di sini Mas Pipin Sopyan mewakili partai dari PKS pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Prayitno sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca, Kang Pipin. Selamat malam. Saya ingin mencoba narasumber saya yang tampaknya sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini, yakni Bang Saiful Huda dari PKB dan juga Bang Bestari Barus dari Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Assalamualaikum. Baik, sebelum saya ke narasumber saya lewat sambungan Zoom, yang hari ini menyambangi kantor Nasdem adalah PKS. Dan Mas Pipin ada dalam pertemuan tersebut. Bolehlah di-spill. Ngomongin apa sih di dalam? Ya, pertama kami dalam rangka halal bihalal sebetulnya, silaturahim. Kemudian proses sudah selesai. Dari mulai awal saya ingat betul dulu sejak pertemuan di Nasdem Tower, kemudian di PKS, saya diundang dan dua petinggi-petinggi membicarakan bagaimana Pilpres, membicarakan siapa yang akan jadi Capres dan Cawapres. Dan tadi kita merefleksikan bahwa perjalanannya luar biasa ya, lebih dari 1 tahun. Ya, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Syaihu menyampaikan bahwa kita saling menghormati, terima kasih kerjasama yang sudah terjalin dan saling bermaaf-maafan kalau ada kekurangan, ada kesalahan selama kerjasama. Dan kita melihat MK adalah final dan mengikat. Jadi keputusan MK kemarin membuat kita, oke, sudah selesai berarti. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan masing-masing ke depan. Dan kemudian berbicara tentang bagaimana kita mengevaluasi pemilu dan bagaimana nanti pilkada dalam waktu dekat untuk bisa kita saling berjalan. Tapi yang paling penting adalah memang pernyataan dari kedua belah pihak, baik Pak Surya Paloh maupun Pak Syaihu yang mengatakan bahwa
dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, Nasdem dan PKS harus senantiasa bekerja sama, bersaudara dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Itu komitmen tadi yang paling penting yang disepakati baik Nasdem maupun PKS. Kalimat itu saya singkirkan dulu sejenak. Tadi ada 3 poin disampaikan oleh Mas Pipin. Yang pertama adalah bernostalgia perjuangan. Yang kedua mengingatkan akan momen pilkada ke depan. Dan bahkan mengingat mengenai momentum pemilu. Sebentar, apakah pertemuan dengan Partai Nasdem hari ini seakan-akan udahlah nggak usahlah berkoalisi. Oposisi saja sesuai dengan falsafah perjuangan. Mungkinkah seperti itu? Yang luar biasanya dalam pertemuan tadi memang nuansa saling menghormati masing-masing pilihan ini sangat luar biasa. Tetapi tadi yang luar biasanya adalah masing-masing berkomitmen dan siap untuk berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Bagi PKS 10 tahun kemarin di luar pemerintahan itu memang karena kewajaran demokrasi yang kita pilih, pendidikan politik, siapa yang menang, kemudian silakan sebagai the ruling party, silakan yang kalah maka kemudian silakan berada di luar pemerintahan. Dan yang ketiga adalah ini pembelajaran politik yang selalu ingin kita tampilkan kepada masyarakat. Nah, poinnya adalah dari pertemuan tadi memang kita tidak membahas bagaimana strategi masuk bagi PKS atau misalnya berada di luar seperti apa. Yang penting tadi agenda perubahan itu selalu dibawa, baik mau di luar maupun di dalam pemerintahan ke depan. Dan saling menghormati itu juga pernah kami lakukan. Dulu ketika kami berkoalisi, dulu kan kita kan sebagai segajah, ya sekutu atau segajah antara PKS dan Gerindra. Ketika dulu di luar pemerintahan dan kemudian Gerindra mau masuk, kami juga sampaikan bahwa kami menghormati pilihan-pilihan itu. Nah, sekali lagi bagi kami saat ini perbedaan kita saling menghormati, ya, terus tapi silaturahim komunikasi tetap kita harus jalin antar berbagai macam partai. Sekarang saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Ini meskipun memang menyambangi kantor Nasdem ya, tapi PKB juga nggak boleh lupa ini cita-cita perubahan ini bagaimana? Karena Gus, kabarnya PKB udah mulai goyah ini. Ya ceritanya tadi kan kita Gus Imin dan Mas Anies datang di dalam forum penetapan KPU. Habis dari sana kita kasih penghormatan setinggi-tingginya karena Pak Prabowo dari sekian banyak agenda menempatkan agenda untuk silaturahmi halal bihalal kepada PKB. Dan tadi syukur alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada 3 hal yang dibahas dalam pertemuan tadi dengan Pak Prabowo. Yang pertama, Gus Imin dapat kesempatan untuk menyampaikan langsung ucapan selamat kepada Pak Prabowo untuk mengemban amanah baru dan semoga bisa berjalan dengan baik ke depan. Yang kedua, kami ingin kita mentradisikan hal baru ya. Jadi setiap kali kita berkompetisi Pilpres selesai, saya kira semua agenda yang diusung oleh paslon perlu dikomunikasikan kepada sang pemenang. Nah, dalam hal ini tadi momentum yang baik di mana PKB menyerahkan 8 agenda perubahan kepada Pak Prabowo dan alhamdulillah tadi direspon cukup baik oleh Pak Prabowo dari agenda perubahan yang diusung oleh PKB. Nah, tentu ini bagus karena ketika pasangan 01 kalah pada ranah eksekutif, pada level presiden dan wakil presiden, kan nggak mungkin agenda itu dijalankan. Nah karena itu agenda itu kami berikan kepada Pak Prabowo dan mendapatkan respon baik. Saya kira ini tradisi yang perlu kita dorong terus ke depan. Nah yang ketiga, melihat tantangan yang begitu sangat luar biasa, masa depan kita, ekonomi global kita cukup berat ke depan. Pilihan yang terbaik kita adalah menguatkan konsolidasi baik pada level partai maupun pada level masyarakat langsung. Nah pada konteks itu kami tadi bersepakat untuk bangun kerjasama dengan Partai Gerindra yang semangatnya kita ingin tantangan masa depan yang begitu berat harus dipikul oleh semua pihak. Para elit harus menempatkan diri
untuk saling mensupport pada saat yang sama. Kita ingin tantangan masa depan ekonomi global yang cukup berat itu bisa dihadapi bersama. Jadi menempatkan kepentingan umum yang lebih kuat menjadi pilihan PKB pasca Pilpres yang sudah diputus dan sudah ditetapkan KPU bahwa pasangan 02 yang menjadi pemenangnya. Baik, spill-spillan dari Bang Huda, kepentingan umum yang lebih kuat. Nah, kalau dari Bang Barus ini seperti apa? Kepentingan umum atau kepentingan koalisi perubahan ini? Setelah disambung oleh PKS, akan bersama dengan PKS atau jangan-jangan dengan PKB nih, Bang Barus? Ya, terima kasih. Jadi Nasdem melihat seperti apa yang disampaikan Bang Surya di beberapa hari lalu ketika Pak Anies datang berkunjung. Beliau menyampaikan bahwa bangsa ini bangsa yang besar dan kita tidak bersendiri hidup di muka bumi ini. Maka dibutuhkan banyak pihak untuk bersama-sama ke depan membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi pertengkaran ataupun kontestasi Pilpres itu sudah selesai. Mari kita kembali rukun, damai, kita bawa bersama bangsa ini menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Itu yang kemudian menjadi pandangan Partai Nasdem. Apakah dengan kemudian bergabung dengan koalisi pemenang pemilu Pak Prabowo atau tidak, itu bukan concern yang utama hari ini. Tetapi dua pilihan ini dua-duanya baik. Nanti tentu sempat juga ditanyakan oleh Bang Surya, Ketua Umum kami. Maka ada pilihan yang lebih baik atau usulan yang boleh dipikirkan oleh Nasdem dari kawan-kawan tentang opsi lain selain daripada bergabung dengan pemerintahan ini untuk membawa bangsa ini lebih baik. Itu yang disampaikan. Nah, pada hari ini saya melihat bahwa kunjungan partai politik satu ke yang lain ini menandakan bahwa persoalan sebetulnya persoalan bangsa bisa dimaknai sebagai persoalan bangsa ini bisa selesai dengan kita duduk bersama berbicara tentang arah langkah bangsa ini ke depan. Maka saya kira apapun posisi daripada Partai Nasdem nanti tentu sebesar-besarnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia. Saya kira itu. Oke. Dari 3 jawaban tadi, ini bukan tebak-tebakan buah ngemanggis, tapi analisis paling realistis dari Mas Adi Praetno sesaat lagi dari ketiga partai ini. Siapa yang nanti akan berkoalisi dan oposisi sesaat lagi. Katanya kalau presenter nggak boleh tebak-tebakan, tapi nggak apa-apa, khusus untuk hari ini bukan tebak-tebakan buah manggis Mas Adi Praetno, tapi analisis paling realistis dari jawaban tadi. Pasti sudah ada keyword-keywordnya, kira-kira siapa ini yang mungkin akan berkoalisi, siapa yang di luar oposisi? Kalau saya membaca secara umum di antara 5 partai politik yang hari ini di luar koalisi nomor 2, maka sangat mungkin jika ada tawaran berkoalisi, bergabung dengan Prabowo Gibran itu, pertama saya linking itu adalah Nasdem, yang kedua PKB. Oke. Karena sudah ada komunikasi yang sebenarnya sudah terbangun sejak awal. Pak Prabowo sudah bertemu dengan Surya Paloh, hari ini Pak Prabowo juga bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Bagi saya pertemuan ini pasti didahului dengan prakondisi komunikasi yang saya kira sudah terbangun. Tidak mungkin ada pertemuan antar elit, antar ketua umum partai kalau tak ada prakondisi yang kemudian membuat suasana batin dan kesamaan visi untuk bekerja sama di masa yang akan datang itu bisa terwujud ya. Itu alamiah dalam demokrasi. Nah, yang kedua bagi saya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo Subianto ini kan punya madhab ingin merangkul. Madhab ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa. Ini kemudian gayung bersambut oleh Nasdem dan oleh PKB. Nasdem dan PKB itu belakangan memang seakan-akan lebih banyak mengamini apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tentang pentingnya kerjasama. Kerjasama yang kemudian ramai diperbincangkan itu adalah tentang bagaimana kemungkinan Nasdem dan PKB berkoalisi dengan Prabowo dan jadi menteri. Bukan rekonsiliasi, bukan koalisi kebangsaan yang kemudian dipikirkan secara umum tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau mau jujur sebenarnya membangun bangsa kan tidak harus jadi menteri.
tetap di luar kekuasaan juga bisa membangun bangsa, ngasih masukan ke Prabowo dan Gibran yang konstruktif tentu saja. Oleh karena itu, kenapa pembicaraan antar elit itu selalu ramai, selalu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh publik? Karena ada kecenderungan pertarungan politik itu terjadi sesaat, hanya jelang Pilpres, tapi setelah Pilpres itu selesai, pihak-pihak yang kemudian saling bersaing itu, saling berangkulan dan berbagi kekuasaan politik. Makanya saya selalu mengatakan, dalam pemilu itu jangan terlampau agresif, jangan terlampau kencang menyerang satu sama yang lain, karena bukan tidak mungkin setelah itu saling berkongsi dalam satu kolam koalisi. Bisa bayangkan, hari ini KPU baru menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. 2 hari yang lalu kita mendengarkan 1 dan 3 masih menuduh kemenangan Prabowo dan Gibran itu dengan penuh kecurangan, mobilisasi bansos, aparatus kekuasaan dan seterusnya. Selang 2 hari kemudian, kedua partai ini seakan-akan memang iman politiknya sudah menemukan titik temu dengan kubu nomor 2. Kalau pertemuan antar elit ini tidak berujung dengan koalisi sharing power di luar kekuasaan, saya kira ini tidak akan menjadi isu. Oke, Bang Huda, boleh dikomentari. Jadi nggak agak goyah imannya karena ditawari menteri nih? Itu kita tunggu aja tanggal 20 Oktober nanti. Mas. Oh, berarti mau ya? Enggak, artinya pertanyaan itu bisa terjawab ya tidaknya tanggal 20 Oktober nanti di saat pelantikan presiden dan presiden terpilih menyusun kabinet. Tapi di luar itu ya, saya kira sekali lagi PKB merasa medan perjuangan agenda perubahan itu dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, bagi PKB itu medan baru. Nah, karena medan baru itulah kami menitipkan 8 agenda perubahan itu kepada Pak Prabowo. Dan sekali lagi kita berterima kasih Pak Prabowo memberikan respon yang cukup baik dari 8 agenda yang kami titipkan tadi. Nah, di luar itu memang PKB belum membahas. Bahkan secara kelembagaan pun kami juga belum memutuskan posisi PKB ada di mana nanti tanggal 20 Oktober itu. Nah, karena itu teka-teki ini saya kira baru akan bisa terjawab 20 Oktober yang akan datang. Tapi bahwa PKB sudah merasa tidak bisa dengan agenda perubahan, karena kami pada posisi berseberangan. Pak Prabowo mengusung agenda keberlanjutan, kami mengusung agenda perubahan. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan ruang, hadir langsung setelah penetapan bahkan, langsung menyambangi kami, ya kami manfaatkan sepenuhnya untuk menyampaikan 8 agenda perubahan itu. Oke, kalau Bang Baru seperti apa ini? Ya, mau kepentingan umum itu bagian dari marketing lah. Intinya kalau ditawarin posisi menteri, siapa yang nolak, Bang Barus? Nah, jadi saya sebelum ke situ, saya ke apa yang disampaikan Bung Adi Prey dulu ini, supaya pertemuan kita, diskusi kita ini mencerdaskan juga. Oke. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa membedakan mana porsi partai politik, mana porsi dari kerja daripada paslon gitu. Jadi jangan kemudian hari ini dikatakan paslon sedang mencacat partai politik, mencacat paslon lain, besoknya kemudian mau bersama-sama. Saya kira enggak itu. Nah, itu berbeda tuh antara mana porsi partai politik. Nasdem begitu KPU selesai langsung menyatakan kami menerima hasil itu. Jadi nggak ada itu cerita bahwa ini ada bansos segala macam, kita nggak masuk ke wilayah itu. Itu harusnya disampaikan juga oleh Bung Adi Prai. Kaitannya dengan tawaran belum ada. Nah, kemudian apa perbedaan Nasdem dengan partai yang lain mungkin gitu ya, bahwa gerakan perubahan itu in body di Nasdem gitu. Maka inilah yang perlu dibicarakan. Apakah kemudian membawa bangsa ini ke depan dengan bersama-sama itu harus melunturkan gerakan perubahan yang ada di dalam diri kami atau bagaimana? Makanya masih perlu ada pembicaraan yang lebih panjang sekedar daripada saling berkunjung, tetapi pasti akan ada pendalaman-pendalaman untuk penyesuaian, membawa bangsa ini ke depan bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu. Oke, sekarang saya minta dong komentarnya PKS, partai yang nggak disebut untuk berkoalisi ini. Tapi kira-kira komentarnya bagaimana jika teman seperjuangan ini agak-agak goyah lah imannya. Jabatan menteri bos, ini seperti apa?
Yang pertama kami saling menghormati Ya. pilihan masing-masing partai politik ya, dan tapi dari diskusi kami ya baik dengan Nasdem maupun dengan PKB kemarin kami dengan Gus Imin itu yang menarik adalah dimanapun kita berada di dalam atau di luar pemerintahan agenda perubahan tetap harus dibawa. Jadi kita nggak kosongan bahwa kalaupun misalnya PKS di luar pemerintahan tetap mengawal ya bahwa bagaimana nanti agenda perubahan itu bisa terwujud karena adanya di DPR. Kami tetap misalnya saat ini kurang lebih ada 53%. Makanya tadi dikatakan Presiden PKS kita bisa kerjasama di pilkada dalam waktu dekat, yang kedua ada di parlemen. Agenda-agenda perubahan apa yang bisa kita bawa di parlemen itu. Jadi bisa di eksekutif atau di legislatif itu yang bisa kita bicarakan. Yang kedua bahwa tadi ya apakah terbuai atau tidak dengan pilihan tawaran menteri lah dan ya. sebagainya. PKS 2014 dan 2019 itu memang diajak, ditawarkan untuk masuk atau tidak. Tetapi sekali lagi kami melihat baik di luar maupun di dalam pemerintahan kita harus tetap all out. PKS all out ketika 2004, 2009 di pemerintahan Pak SBY kami all out. Menteri-menteri kami membuat satu terobosan swasembada beras misalnya ketika menterinya dari PKS, atau program keluarga harapan ketika kami menjadi Mensos. Setelah itu kemudian 10 tahun di era Pak Jokowi kami oposisi, kami all out, istiqomah dari awal sampai akhir. Dan pertanyaannya apakah di 2024 ini kami berada dalam atau di luar pemerintahan? Ini domainnya Musyawarah Majelis Syuro, dan tentu kami katakan kami siap di dalam atau di luar pemerintahan. Mana pertimbangannya? Memang kalau pertimbangannya 2019 lalu, kami melihat salah satunya pertama adalah kepantasan demokrasi. Kepantasan demokrasi ini kami khawatir ketika Pilpres selesai, kemudian semuanya menjadi partai pendukung pemerintah, sehingga tidak ada yang di luar pemerintah. Nah, ini tentu yang menjadi pertimbangan nanti Musyawarah Majelis Syuro. Ya ini sekarang juga kita akan melihat apakah memang semuanya ditarik ke dalam pemerintahan atau memang harus ada yang berada di luar pemerintahan. Yang kedua adalah melihat maslahat dan madorotnya. Kira-kira lebih banyak maslahatnya di dalam atau di luar. Kira-kira kalau di dalam bisa melakukan perubahan atau tidak. Atau memang lebih maslahatnya di luar. Kalau di luar misalnya kita lebih keras, lebih tegas, tidak ada terikat dengan kontrak menteri, maka kita tetap bisa mengkritik misalnya. Atau yang ketiga memang kita melihat bagaimana aspirasi masyarakat. Jadi tentu dalam pengambilan keputusan kami di luar maupun di dalam, kita akan meminta masukan dari struktur kader PKS seluruh Indonesia dan juga para konstituen. Kira-kira mereka memberikan aspirasinya PKS di dalam atau di luar pemerintahan. Oke, politik berbicara mengenai ilmu kemungkinan-kemungkinan. Kita harus melihat dari dua sisi. Mas Adi Praetno sesaat lagi mungkin boleh dibahas ya. Safari politik dilakukan oleh Prabowo Subianto. Benarkah memang ingin menarik partai politik ini masuk, atau jangan-jangan partai politik ini sudah menawarkan diri meminta-minta jabatan menteri? Sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mas Adi Praetno. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu seakan-akan Pak Prabowo saja yang gencar untuk menarik partai politik ini ke dalam kabinet jika nanti akan membentuk kabinet. Mungkin tidak sih sebenarnya dari partai politik ini yang sebenarnya sudah menawarkan diri, tarik dong, nah, bagaimana? Saya kira dalam teori komunikasi politik ada yang disebut dengan istilah mutual interesting dan mutual understanding. Jadi kalau tak ada saling kepengertian, tak ada saling kepentingan, saya kira tidak akan ada saling bertemu satu sama yang lain. Misalnya kenapa misalnya PDIP dan Gerindra per hari ini tidak bertemu? Tentu tidak ada mutual interesting yang bisa menyatukan antara keduanya. Padahal Megawati dengan Prabowo Subianto adalah dua sosok yang saya kira tidak pernah punya persoalan apapun secara cukup serius. Artinya dalam konteks kepentingan-kepentingan yang bisa dikerjasamakan itulah tak ada titik temu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian ketika Prabowo ketemu dengan Caimin, Prabowo ketemu dengan Surya Paloh, ini ada titik temu kepentingan yang dibicarakan, entah apapun judul kepentingannya, entah di koalisi di pilkada, entah koalisi di parlemen. Tapi yang paling ramai adalah soal kemungkinan koalisi di eksekutif menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran, dapat menteri, yang itu yang kemudian disebut sebagai islah politik secara nasional. Jadi bagi saya, Cak, kalau memang tidak ada prakondisi pertemuan antara elit, nggak mungkin ada pertemuan yang saya kira ini dilakukan oleh seorang presiden secara definitif. Sudah diputuskan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres di 2024 ini. Ini jarang dilakukan oleh calon-calon presiden di mana mampu mendatangi ketum-ketum partai yang kemudian itu menjadi rival dalam kompetisi politik. Oleh karena itu kalau kita membaca kepentingan politik secara umum antar partai ini,
tentu dari komitmen elitnya secara awal memang kita cukup bisa menangkap betapa politik kita itu memang sekadarnya, karena setelah itu saling berangkulan. Yang kedua, dari segi Prabowo Subianto tentu kalau melihat komposisi kekuatan politik parlemen per hari ini, gabungan 4 partai pengusungnya ini kan hanya mencapai 42%, belum mencapai 50% plus sekian. Tentu ini nggak nyaman, ini nggak kondusif. Khawatir keputusan-keputusan politik eksekutif di 5 tahun yang akan datang yang dikeluarkan oleh Prabowo dan Gibran mendapatkan resistensi dan perlawanan. Oleh karena itu, jadi kepentingan untuk merangkul partai-partai politik yang kalah dalam konteks itu cukup relevan dan cukup rasional. Dan pada saat yang bersamaan, partai-partai politik yang kalah ini kan gayung bersambut. Yaitu mereka merespon apa yang diinginkan oleh Prabowo, bahwa kerjasama politik, rekonsiliasi politik adalah satu keniscayaan. Tapi itu tadi sih menurut saya dari awal selalu mengatakan rekonsiliasi itu tidak harus meniadakan persaingan. Rekonsiliasi dan persatuan itu tidak harus menghilangkan kompetisi. Rekonsiliasi dan persatuan itu tidak harus menjadi satu kolam koalisi dalam kongsi kabinet politik ya. Rekonsiliasi itu tentu adalah mengingatkan bagaimana eksekutif supaya berada di tempat yang benar dengan kebijakan-kebijakan politiknya yang strategis sesuai dengan visi misi kampanye yang sudah disampaikan dalam beberapa kampanye 3 bulan yang lalu. Jadi itulah yang selalu saya katakan bahwa kalau boleh kita berpesan kepada pemenang Pilpres Prabowo dan Gibran, jikapun ada keinginan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah, koalisinya adalah koalisi terbatas. Yang penting parlemen itu mencapai 50% plus 1. Selebihnya biarkanlah partai-partai politik yang kalah itu berada di luar kekuasaan, berjalan di tempat yang sunyi, dan menikmati efek pilihan politiknya kalah sebagai kontestan dalam Pilpres. Bang Barus, boleh ditanggapi ada mutual understanding sebelum pertemuan itu terjadi. Saya mau konfirmasi dulu nih, dibantah nggak apa-apa. Sebenarnya memang ditawari untuk masuk atau menawarkan diri, ditawarin menteri atau minta menteri? Bagaimana? Kita ini kan hidupnya di Indonesia ya, memang silaturahmi itu betul-betul harus kita junjung tinggi, dan itu Pak Prabowo memperlihatkan itu kelegowoannya dengan beliau justru yang mendatangi partai-partai politik baik dari kawan koalisi maupun yang menjadi kompetitor. Sesuatu yang baik yang dibangun oleh Pak Prabowo itu tentu menimbulkan rasa percaya bahwa masyarakat yang lebih luas, Pak Prabowo ini bisa menyatukan kekuatan bangsa gitu. Tapi kalau kemudian para pengamat ataupun kawan-kawan yang lain menandai itu sebagai ini kan cuman mau bagi-bagi saja, ya itu saya kira itu terlalu dini untuk mengartikan itu sebagai satu hal yang mau bagi-bagi dan segala macam. Tapi lebih kepada bahwa inilah penjajakan awal yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kemudian yang mungkin bisa mencairkan suasana itu harus kita terima sebagai satu hal yang baik yang sedang berlangsung pada hari ini. Nah, semoga tidak selalu kemudian seperti harapan Pak Adi Pray tadi, bahwa tidak selalu kemudian ketika kalah kemudian harus bergabung. Itu kita lihat saja apakah cocok untuk bergabung atau tidak. Dua-duanya, baik dia bersama-sama dengan koalisi pemerintahan yang baru ataupun dia menjadi katakanlah oposisi, itu sama saja baiknya saya kira. Bahkan ada juga yang sudah oposisi di ujung berpindah, kan begitu. Jadi kita tunggu. Kalau kami tadi berpatokan tetap bahwa kita melekat in body di Partai Nasdem itu gerakan perubahan. Kalaupun nanti ada penawaran apakah berkesesuaian dengan ini, itu akan dalam pembicaraannya. Tidak kemudian karena dikunjungi kemudian ditandai sebagai ini sudah akan ikut. Nanti dulu, bagi Nasdem ini, politik itu tidak selalu urusannya adalah urusan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan. Enggak, itulah saya kira harus lebih banyak kita ini bersilaturahmi nih Bu Andi Pray supaya lebih lebih paham lagi kita sebetulnya akan kemana bangsa ini dibawa dengan pertemuan-pertemuan seperti itu. Bang Huda bagaimana? Juga nggak apa-apa Bang. Bang Huda boleh tanggapi Bang Huda. Ya. Nggak ada masalah itu. Ya. Bang Huda. Saya kira publik ya wajar ya membuat praduga. Sebagaimana Mas Adi membuat analisa itu biasa sih, wajar gitu. Tapi PKB punya kepentingan yang tadi itu, punya kepentingan
membuat tradisi siapapun yang kalah dalam berbagai kompetisi termasuk Pilpres, yang mengakui kalah, tapi ada agenda yang tetap harus dijalankan. Bang Huda, ya. Demi perbaikan negara dan bangsa pada presiden terpilih, dan alhamdulillah itu disambut dengan baik. Jadi mentradisikan ini penting menurut saya, supaya siapapun yang di kemudian hari kalah dan menang menerima posisi masing-masing dengan semangat bahwa siapapun yang terpilih bisa juga dititipi agenda dari apa yang kita perjuangkan. Ya, Mas Pipin, publik ini memang nakal ya. Toh dua partai ini polos dan inosen, tidak minta jatah menteri. Kalau ditawarin ya nanti diperbincangkan. Nah, bagaimana tanggapannya? Ya sekali lagi tadi ya, pilihan masing-masing partai politik. Partai politik itu punya otonomi. Jadi ketika kami di koalisi pendukung Pak Anies Baswedan dan kemudian MK sudah memutuskan, maka memang sudah selesai sebetulnya ya, bahwa Pilpres itu sudah selesai. Apa yang selanjutnya apa yang dilakukan? Pertama adalah kerjasama yang bisa kita lakukan. Jadi kerjasama apa yang dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan? Ya pilkada ya, saya kira yang kita bisa optimalkan. Yang kedua di parlemen. Adapun di eksekutif, menteri ya, bagi kami, pandangan kami ya, ketika pilihan berada di dalam atau di luar, kira-kira apakah agenda kita yang dimiliki, agenda perubahan itu kira-kira bisa berjalan atau tidak, atau bisa jadi lebih baik di luar. Ini dua pilihan ini tentu akan dipertimbangkan. Jangan sampai misalnya kita di dalam ternyata kita tidak bisa melakukan perubahan. Misalnya di dalam karena terikat koalisi, kemudian kita tidak punya nilai, kemudian tidak bisa melakukan apapun. Tetapi tadi kalau kita melihat berkaca 10 tahun pemerintahan Pak SBY, PKS di dalamnya, ketika memang masuk di dalam, kami menjadi mitra koalisi yang kritis terhadap pemerintahan. Jadi itu ada ruang itu. Kita belum tahu nanti ruang itu ada tidak di pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Ketika misalnya partai gabung di pemerintahan. Nah sekali lagi bagi PKS ya, kami sekali lagi menghormati semua pilihan partai. Hubungan kami baik dengan Pak Gus Imin kemarin, dan insya Allah besok kami akan berkunjung ke PKB. Mungkin sore atau malam ya Kang Huda. Jadi kami akan silaturahim ya, ini bagian dari halal bihalal. Beliau kemarin datang ke PKS dan sebagai cawapres ya yang kami usung, dan besok sebagai partai kami akan silaturahim. Ini bagian dari silaturahim. Mungkin ya, apakah setelah itu ke partai yang lain sebagai bentuk dari silaturahim, yaitu untuk apa? Untuk relaksasi politik. Jangan sampai ketegangan politik Pilpres dan kemarin 2024 membuat silaturahim kita tidak terjaga. Bagi PKS sekali lagi, di dalam ataupun di luar pemerintahan kita tetap harus jalan silaturahim, dan yang kedua adalah harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik, sesaat lagi pemirsa, saya akan bertanya kepada seluruh narasumber saya karena ada teori mengatakan oposisi yang kuat dianggap lebih baik untuk demokrasi dibandingkan koalisi besar. Mengingat mereka ketika Pilpres kemarin mengusung semangat perubahan, apakah mereka terjebak dalam semangat perubahan atau melepaskan diri dari jeratan semangat perubahan? Sesaat lagi. Paham kita pemirsa bahwa partai politik punya hak masing-masing untuk menentukan apakah akan beroposisi atau berkoalisi. Tapi supaya didengar oleh mereka, ini dari pengamat politik kita Mas Adi Praitno, untuk demokrasi. Lebih baik mana? Berkoalisilah demi kepentingan bangsa dalam tanda kutip atau oposisi yang kuat? Ya kalau mau jujur sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira memang harus proporsional. Selain memang ada yang jadi eksekutif, legislatifnya juga harus berimbang. Jangan seperti presiden-presiden sebelumnya, ada kecenderungan koalisi gemuk, koalisi besar, dan koalisi gemoy, sehingga oposisi di parlemen itu jadi miskin dan jadi minimalis. Sehingga begitu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu lolos begitu saja. Efeknya apa? Banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat secara umum. Yang kedua, Cak, kalau mau jujur sebenarnya, masyarakat kita ini kan sudah kebal ya dengan statement-statement elit atas nama kebangsaan, atas nama kepentingan umum. Ya ujung-ujungnya menteri juga gitu loh Pak. Kan sebenarnya publik itu nggak mempersoalkan
Mau jadi menteri boleh, nggak jadi menteri juga boleh. Tapi jangan pernah membangun satu argumen seakan-akan hanya ingin menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Kalau memang ingin berkoalisi, katakanlah berkoalisi. Tak perlu atas nama publik, tak perlu atas nama bangsa, tak perlu atas nama rakyat. Ini atas nama partai kok. Kalau mau atas nama partai, ya jujur saja itu atas nama partai. Kalau mau atas nama rakyat, saya kira tanyakan dulu ke basis konstituennya. Misalnya PKS ini yang terdekat dari saya. PKS itu dapat 9%. Tanya dulu ke pemilih PKS, setuju nggak kalau PKS berkoalisi? Setuju tidak kepada Nasdem pemilihnya itu? Kalau Nasdem berkoalisi dengan Prabowo, setuju tidak PKB? Kemudian para pemilihnya itu berkoalisi dengan Prabowo, itu baru atas nama rakyat dan atas nama konstituen. Tapi dalam prakteknya memang persoalan koalisi itu persoalan elit. Jadi pengikut di bawahnya itu tentu ya tidak difikirkan sama sekali bagaimana suasana hati dan perasaannya. 2 hari yang lalu masih banyak kok pengikut-pengikutnya kubu Amin, kubunya Ganjar. Tentu saja yang masih menganggap MK ini nggak fair dalam memutuskan. Tapi elitnya kemudian saling membangun jembatan komunikasi satu sama yang lain. Yang ingin saya katakan adalah berkoalisi nggak masalah kok, nggak apa. Dan itu keniscayaan memang dalam demokrasi kita. Tapi sisakanlah waktu dan tempat untuk oposisi sehingga ada proses perimbangan yang kuat. Oke, Bang Barus boleh ditanggapi? Saya kira kembali lagi bahwa partai politik tentu punya pandangan-pandangan sendiri terhadap bagaimana berperan di dalam membangun bangsa ini ke depan. Jadi tidak perlu kemudian dipersalahkan ketika kami lebih memilih untuk menjadi oposisi atau kami memilih untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sama saja itu. Hanya saja nanti dilihat kesesuaiannya di mana. Kalau ditanya, tanyakan kepada pendukung ataupun pemilih. Ya enggak bisa lagi Mas, itu ditanyakannya kemarin gitu. Apakah besok akan bergabung? Inilah hasilnya hari ini gitu. Jadi marilah kita memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Jangan kemudian setelah kontestasi ini selesai, masa kemudian tarung UFC lebih bagus daripada perpolitikan kita. Habis berkelahi mereka berangkulan. Tapi ini kesannya kelihatannya adiprai ingin mengajak kita terus berkonfrontasi. Ya ini yang harus kita rapikan ke depan. Bagaimana supaya ke depan itu kontestasi selesai, menyatu kembali, dan kita bersama-sama membangun bangsa ini. Apapun posisinya, saya kira itu. Ya, sebelum saya ke Mas Pipin, ini saya punya gambar terbaru Mas Adi Prayitno. Ini merupakan kondisi terkini di Kertanegara, di mana kabarnya Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Nah, saya harus melihat dulu mengkonfirmasi apakah mereka berangkat bersama-sama ataukah memang Prabowo Subianto, wah tampaknya ini dia pemirsa, sudah memasuki mobil untuk kemudian memasuki mobil putih ini tadi untuk nanti akan bersama-sama berangkat ke Istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Padat sekali agenda Prabowo Gibran di malam hari ini pemirsa. Usai safari politik dari Prabowo Subianto di hari ini, bahkan Gibran pun hari ini bertemu dengan masyarakat pemirsa untuk kemudian menawarkan atau mungkin menjanjikan bahwa akan ada perbaikan gizi dan juga pencegahan stunting. Nah ini dia pemirsa menggunakan batik, masuk ke mobil dan kemudian langsung disambut oleh tim protokoler bahkan juga ajudan-ajudan. Nah ini tampaknya Prabowo Subianto langsung memasuki mobil berwarna putih tersebut pemirsa. Ini menandakan bahwa momen keberangkatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini dari Kertanegara ke Istana Negara, saya tidak tahu ya traffic di malam hari ini seperti apa. Mungkin bisa ditempuh dengan waktu 30 menit dengan protokoler, saya tidak bisa memastikan. Tadi saya lihat adalah Prabowo Subianto pemirsa. Dan kabarnya bahwa di tempat yang sama ini juga iring-iringan bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Itu artinya malam hari ini kita akan melihat secara bersama-sama momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemirsa. Apakah ini menjadi momen pemirsa penyerahan tongkat estafet pemerintahan? Kita tidak tahu, nanti kita akan lihat. Sekarang saya ke Mas Pipin. Okelah baik bahwa koalisi diperbolehkan, oposisi yang kuat juga dibutuhkan untuk demokrasi ini. Tapi mungkin pertanyaan masyarakat yang skeptis,
PKS berarti cukup lama ini berada di luar pemerintahan. Nggak bosan-bosan menjadi pengkritik seperti itu atau bagaimana? Ya, kami pastikan ya dimanapun kami berada, kami punya tagline sebagai pembela rakyat. Oke. Jadi karena kami tidak mau terjadi semacam defisit demokrasi. Defisit demokrasi itu mengatakan apa? Ketika hajatan pemilu, semua orang fokus biaya negara triliunan untuk pemilu, tetapi setelah pemilu rakyat diabaikan. Ini persoalannya. Makanya pertama yang kami lakukan apa sih? Ketika kami mengambil keputusan, PKS tidak merli diputuskan oleh 1-2 orang. Ada misalnya 99 anggota Majelis Syuro yang akan memutuskan PKS berada di luar atau dalam pemerintahan. Tapi sebelum itu kemudian Majelis Syuro ini meminta masukan dari semua struktur di bawah. Yang kedua, kami melihat dari instrumen survei. Kira-kira pemilih PKS lebih kecenderungan memilih kemana? Apakah PKS berada di luar atau di dalam pemerintahan? Yang ketiga, kita juga lihat bagaimana di medsos para netizen ya, harapan kepada PKS seperti apa. Itu kami pertimbangkan. Yang kedua, yang harus dilihat ya supaya tidak terjadi defisit demokrasi adalah apakah pertarungan, perdebatan atau yang ada di elit ini, apakah hanya tadi ribut masalah siapa menempati posisi apa, tetapi dari sisi apa solusi yang ditawarkan untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, persoalan pengangguran, kemiskinan, harga-harga naik, kurs rupiah melemah dan sebagainya. Inilah yang seharusnya menjadi concern kita. Jadi bagi PKS saat ini adalah oke, silaturahim kita lakukan sebagai relaksasi ketegangan politik yang terjadi pada Pilpres kemarin sampai kepada MK. Selanjutnya apa yang dilakukan? Kami yang bisa dilakukan karena kami berada di luar pemerintahan, ya kami saat ini sampai bulan Oktober yang akan kita lakukan optimal untuk bagaimana peran di parlemen, di DPR RI. Produk-produk undang-undang apa yang harus kita perbaiki ke depan, terus kemudian masukan dari MK juga kita bahas. Sekali lagi bagi kami katakan di dalam atau di luar sama-sama bermartabat, kami akan terus memberikan yang terbaik untuk rakyat. Keputusan PKS berada di luar dan pemerintahan, saya ingin mempertegas Bang Adi ya, PKS siap di luar dan siap di dalam pemerintahan. Dan kalaupun kami mengambil keputusan saat ini, itu berarti kami sudah melalui proses yang panjang. Yaitu apa? Kami mendengarkan bagaimana aspirasi di bawah ini. Jadi itulah kenapa PKS alhamdulillah sampai saat ini kami harus sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus kader PKS, para konstituen PKS yang selama ini sudah mendukung dan mereka merasa puas dengan pilihan PKS yang diberikan. Kenapa? Karena keputusan elit PKS selalu mendengarkan aspirasi dari akar rumput PKS di bawah. Oke, sambil kita menunggu pemirsa TV One ini follow langsung ya Pak Prabowo untuk menuju istana. Ini momen yang mungkin sayang jika kita lewatkan. Jadi kita tahu tepat pukul berapa nanti akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sambil menunggu momen sampai ke istana, saya mungkin tanya kepada Mas Adi Praitno. Sebentar Mas Adi Praitno, sebentar kalau kita lihat mengenai oposisi dan koalisi untuk ke depan ini, apakah ini memang partai politik ini memikirkan secara keseluruhan bahwa ini adalah demi rakyat, ataukah jangan-jangan ada hal yang mau dijaga juga? Kita tahu masih ada momen pilkada, bisa jadi kalau PKS masuk ke dalam koalisi suaranya turun, seperti apa? Saya kira tidak ya, soal koalisi dan tidak koalisi ini murni tentu untuk kepentingan bagaimana kepentingan partai itu bisa sustain ya. Kalau memang ada tawaran dan itu cocok bisa diamini dan diokekan oleh masing-masing calon, saya kira tawaran itu akan lanjut. Kalau memang Nasdem ditawari dan cocok ya saya kira Nasdem akan lanjut. Tapi kalau memang Nasdem akan menolak ya akan menolak. Begitupun dengan partai yang lain. Dan yang paling penting adalah apa yang terjadi pada elit hari ini, persoalan sharing power, itu tak ada kaitannya dengan pilkada. Karena, kenapa? Karena pilkada itu saya kira memang memori pemilihnya sudah berubah, suasana hatinya sudah berubah, preferensi pilihan politiknya sudah berubah. Yang mereka pikirkan bukan lagi partai yang bertarung di level nasional, bukan di pusat, tapi yang bertarung adalah tim sukses, para relawan, dan para calon-calon kepala daerah yang kemudian menyambangi mereka langsung. Seberapa kuat misalnya mereka berkompetisi di bawah, maka sepanjang itu juga dia akan mendapatkan dukungan politik. Kalau apa yang terjadi pada elit itu kemudian berpengaruh pada pilkada, ini berbahaya. Jadi partai yang saling berkoalisi ini juga akan dihukum di bawah. Tapi itu tidak ada pemberannya, itu tidak ada teorinya. Dan yang dirugikan itu bukan partai yang kalah dalam pemilu, partai yang menang pemilu pun
Kalau kita persepsikan pendukung pemenang itu tidak mau dengan yang kalah, tentu dia akan menghukum di dalamnya. Tapi dalam pengalaman pilkada sejak beberapa puluh tahun yang lalu, saya kira memang anatomi kekuatan politik utamanya adalah pada calon tim sukses dan partai-partai yang ada di daerah. Saya kira di situ kuncinya. Saya gantilah pemirsa, mungkin pilkada kita bahas ini masih terlalu dini. Sekarang saya ingin ke Mas Barus ya, Bang Barus ya. Ini pertanyaan nakal dari saya. Kalau kita nunjuk orang, 4 jari itu ada ke kita. Berkali-kali Mas Pipin mengatakan di sini kami siap di luar, kami siap di dalam. Apakah jangan-jangan dari tadi kita nunjuk-nunjuk Nasdem untuk menjadi koalisi? Bisa jadi yang ditarik ini PKS, justru Nasdem menjadi oposisi. Mungkin nggak Bang Barus? Ya tentu kita berkoalisi atau tidak berkoalisi itu kan bukan ranah saya untuk menyampaikan. Namun gambar-gambarannya, kelihatannya kan sudah disampaikan tadi di awal. Saya sampaikan di awal bahwa adakah tawaran yang lebih baik yang mau ditawarkan masyarakat ataupun kita yang ada di forum ini selain daripada bersama-sama dengan pemerintahan terpilih, kan gitu, presiden dan wakil presiden terpilih, adakah? Kan tidak ada juga gitu loh. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah ke depan ini tadi dikatakan jangan dulu bicara pilkada, tapi ini penting. Rekonsiliasi harus segera dibangun. Rekonsiliasinya harus segera dibangun. Bayangkan dalam waktu dekat akan ada ratusan pilkada yang dimana kalau kita selalu mengatakan bahwa kami menjaga tensi dan segala macam, saya juga ikut menjaga tensi. Nasdem menjaga tensi dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat. Selesai sudah pekerjaan pemilu ini, mari kita guyup kembali. Tetapi kalau masih terus dipanas-panasi, bayangkan ada ratusan pilkada nanti, ini kapan kemudian kita menghadapi ini tantangan global ini gitu loh. Saya kira ini perlu juga dipikirkan ini oleh Om Adi Pray juga, bersama-sama lah kita. Ya, terakhir di sini Mas Pipin, mungkin tidak sih justru PKS yang berkoalisi? Suaranya besar, bisa jadi kemudian ditarik oleh Pak Prabowo. Ya kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu selalu ada. Tetapi tadi kami ini Caca ini nakal ini. Iya, saya akui. Oke, lanjutkan. Tidak mungkin saya sebagai jubir PKS, ya domainnya koalisi itu ada di Musyawarah Majelis Syuro. Itu level tertinggi di PKS. 99 orang Majelis Syuro. Jadi tidak dinisbatkan kepada satu orang, tetapi 99 orang anggota Majelis Syuro yang memiliki integritas, kapasitas untuk memutuskan mana maslahat madorotnya di dalam atau di luar pemerintahan. Dan tentu dengan mekanisme mereka akan mendengarkan akar rumput, bagaimana suaranya. Apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Mana maslahat dan mudaratnya. Maslahat dan mudarat. Tapi kita tunggulah. Politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Siapa yang nanti masuk ke dalam barisan oke gas seperti itu. Terima kasih di sini Mas Pipin. Terima kasih Mas Adi Pray. Bang Barus, tadi ada juga Bang Saiful Huda.